teman-teman, kita jumpa lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang bermain di lingkungan sekolah. Dari tema 2, subtema 3, kelas 2 SD. Selamat belajar. Hari ini, Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Teman-teman, masih ingatkah kalian tentang balon? Bagaimanakah ciri-ciri dari balon? Mari kita menyebutkan ciri-ciri balon dengan menyanyikan lagu Balonku. Balon mempunyai sifat yang lentur dan elastis. Ia dapat mengembung ketika kita tiupkan angin. Angin merupakan wujud gas. Dapatkah teman-teman menjelaskan wujud dan ciri-ciri dari benda berikut? Yang pertama, ada air. Yang kedua, ada gasing. Yang ketiga, ada balon. Pagi ini, Dayu berangkat terlambat. Lalu, Beni menanyakan mengapa Dayu terlambat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Terlalu jauh. Jadi, biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Teman-teman, membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu aturan di sekolah. Agar lingkungan sekolah tetap terjaga kebersihannya, sehingga sekolah menjadi sehat. Selanjutnya, bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Apakah kalian tahu? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, di dalam tata tertib kelas, kita harus datang sekolah sebelum pembelajaran dimulai. Sebelum masuk kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir, dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas
menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hari ini, Benny melihat pakaian Udin yang tidak rapi. Kemudian ia menegurnya. "Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Biarkan saja. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah kita harus memakai kaos kaki berwarna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola? Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar tersebut, manakah yang menunjukkan sikap yang sesuai dengan aturan sekolah? Gambar sebelah kanan adalah Udin yang memakai pakaian kurang rapi. Gambar sebelah kiri adalah Lani yang berpakaian rapi. Gambar sebelah kanan, anak yang berangkat terlambat. Gambar sebelah kiri, sebelum memasuki kelas, mereka berbaris dengan rapi. Gambar sebelah kanan adalah anak yang masuk kelas dengan rapi. Gambar sebelah kiri adalah anak yang berpakaian rapi ketika berangkat ke sekolah. Gambar sebelah kanan adalah anak yang sedang membersihkan kelas. Gambar sebelah kiri, anak-anak yang berdoa sebelum pelajaran dimulai. Gambar berikutnya adalah anak yang terlambat masuk kelas. Lani menanyakan tentang tata tertib yang ada dalam permainan sepak bola kepada Benny. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib, penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil ke sekolah. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa, terima kasih dan bye.